Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak suatu diskusi yang dimana di dalamnya ada Bang Erben bersama dengan Pak Kiai dan juga teman-teman apologet Kristen yang lainnya. Dan kali ini mereka melawan seorang polemikus yang mungkin dia merupakan seorang utusan dari Ustadz Suma. Dan kita akan melihat bagaimana seorang polemikus tersebut atau utusan dari Ustadz Suma ini, dia benar-benar dihajar di dalam room diskusi hingga dia sendiri mau bertobat dan mau dibaptis. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Dan saya memberi kesempatan untuk kita semua untuk bisa memberikan komentar di dalam kolom komentar. Yang pastinya komentar itu positif, baik, tidak saling menyerang atau saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Itu membaptis. Tunjukkan ayatnya sama saya, CP. Apa? Orang yang membaptis siapa? Jadi gini, Tuhan Yesus pernah datang ke penginjil Yohanes, ya. Nah, Tuhan Yesus itu dibaptis sama Yohanes, sama Rasul Yohanes. Nah, pertanyaan saya nih, CP, sama kamu. Pernah ada nggak? Salah bang. Rasul Yohanes nggak membaptis, Yohanes Pembaptis yang membaptis, bang. Itu beda. Ya, Yohanes biarin Pembaptis, aja, pertanyaannya salah itu akan salah juga jawabannya nanti. Iya. Biasa aja. Iya. Suka-suka dia lah. Awas kalau nggak pengakuan iman. Iya, tenang aja kok. Pusing kali aku tengok kok. Udah. Jadi coba tunjukkan saya, bang, nubuatannya ya di Yahudi itu tentang pembaptisan gitu. Coba tunjukkan tuh sama saya, bang. Gimana? Nubuat pula kamu bilang. Enggak nyambung pertanyaanmu, Daulat. Kayak mana ya Bata kayak kau? Nubuat Yahudi? Maksudnya? Bukan. Yesus Tuhan Yesus itu kan datang ke Yohanes Pembaptis nih. Dia datang ke Yohanes Pembaptis, ya kan? Nah, karena dia datang ke Yohanes Pembaptis, ya kan? Nah, saya mau tanya ini, artinya apa benar, ya kan? Apa ada gitu? Sebelum Tuhan Yesus itu dibaptis, apa orang-orang Yahudi juga mengenal pembaptisan? Itunya. Coba lu kau tunjukkan lu ayatnya sama aku. Siapa tahu ada kan? Bersyukur kita. Lucu pertanyaanmu. Pertanyaanmu sudah ada jawaban itu loh. Kayak mana kau ini? Mana jawabannya? Ya si Yohanes lah. Itu kayak mana kau ini? Itu Yohanes kau kira orang mana? Yohanes ya. Aduh, hancur. Udah mutak lah kamu tak. Ini bro. Kayak pengakuan iman. Nah kan, ini dia aku nanti ku maki juga kau Daulat. Tengoklah Daulat ya. Kau kira Yohanes itu orang Batak? Hah? Bukan, maksudku sebelumnya, maksudnya perjanjian lama kan itu kan. Sebelumnya kan perjanjian lama itu kan. Bener nggak sih? Nah, cobalah tunjukkan sama saya orang-orang Yahudi itu mengenal pembaptisan nggak gitu loh maksudnya. Ada bang. Orang-orang Yahudi itu mengenal pembaptisan nggak? Kok Tuhan Yesus itu datang ke Yohanes dibaptis? Begini, gitu? itu Yohanes orang Yahudi, ya kan? Iya, orang Yahudi memang itu. Makanya saya bertanya, orang-orang Yahudi itu mengenal pembaptisan nggak dulu itu? Ada. Pak Erben, diam aja Pak Erben. Coba dulu. Kalau ada coba tunjukkan gitu loh maksud saya. Oke, kalau ada gimana? Kalau ada ya bersyukurlah saya, berarti saya semakin percaya saya bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Gimana sih? Iya, oke ya. Oke, 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Gimana? Ya bacakanlah bro. Kalau nggak kau tepati janjimu ya, nggak akan pernah lagi kau keluar dari kumaki kau. Jangan ikut-ikut. Enggak, aku serius Daulat. Aku saksi baik. soalnya di sini. Enggak benar loh. Tuhan Yesus itu dibaptiskan. Saya pernah baca tapi saya lupa, bro. Udah kau buka berapa tadi yang dibilang si CP? 2 Raja-Raja berapa tadi? Coba dulu CP. Kok dapat WA atau gimana CP? Coba kau buka. Dapat WA dari mana? Enggak ada yang tahu WA aku di sini. Itu kok alasan lagi itu.
Ya berarti murnilah dari ilmumu itu. Berarti kau cerdas lah CP. Ya, Kau cerdas. sekarang kau pengakuan iman. Baptis. Ayo. Ya Sekarang Tuhan, kau kau ikuti belum saya. bacakan tadi. Gimana kau bisa baptis aku? Aduh, saya pula yang harus Ya bacakan. udah, kau 2 itu Raja-Raja bertobat, 5 kau ayat udah. 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah. Itu orang Yahudi itu. Itu orang Yahudi itu memang. Itu Yahudi kan 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Aduh, Oh, kok kira untuk orang Batak? Udah, penuhi janjimu. Kalau enggak aku mati kau. Penuhi janjimu. Hah? Penuhi janjimu kawan. Apa mau kau pakai bahasa kunonya juga? Wajib bol, Bayakin, Sefa, Pe'amin Kidraf. Gimana? Apa itu? Ha artinya? Elohim Fayasab. Apa Gimana? artinya? Apa Apa artinya? artinya? Udah aku sebut tadi itu duluan bahasa Indonesianya, malu aku sebut daripada bahasa Ibraninya. Cerdas juga ini. Udah. Ya, cerdas kamu memang. Pengakuan iman lah, pengakuan iman kau. Cepat. Udah daulat pengakuan iman. Saya. Ikuti saya sekarang. Aku percaya kepada Allah. Cepat. Sebentar dulu. Kok sebentar dulu. Mencret pula baru sedikit. Jangan gitu kau daulat ya. Ini yang saya bilang tadi Agatha, giliran dia kena di akunnya si Bogas, ganti akun dia ke daulat. Kena dia di akun Laki-laki daulat, ganti lagi nanti akun. Dipegang omongannya Oke, ya. laki-laki yang dipegang omongannya, bro. Laki-laki yang dipegang omongannya. Coba terus kau. Pengakuan iman kau sekarang ya. Udah cepat Oke. daulat cepat. Oke, dengar. Oke. Terus. Kau ikuti saya. Aku percaya kepada Allah. Oke, kalau aku udah ngikuti keimananmu, keimanan kau bilang, kau jangan sombong. Iya, cepat. Oke, Aku kau percaya jangan kepada sombong lagi Allah. ya. Aku Sebentar percaya dulu, kepada aku Allah. ikutin. Abis ini sumpah aku ikutin, tapi kau nggak boleh sombong lagi jadi manusia, bro. Cepat. Nggak akan sombong saya dengan ilmuku. Cepat. Oke, kalau kau nggak akan sombong lagi, aku mau ikutin kamu. Terus. Oke, cepat. Aku percaya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, gimana? Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. lahir dari anak tanpa bayi, Cepat, lahir dari anak darah Maria, lahir dari Anak tanpa bayi. yang Aku menderita dengerin. sengsara. Lanjut. Gimana? Nggak dengar, bro? Yang menderita sengsara Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan. di bawah pemerintahan. Nggak usah kasih Pontius segip, nggak usah Pilatus. kasih segip. Sebentar, nggak usah kasih segip. Terus, kenapa? Cepat, Pontius Pilatus Pontius Pilatus disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan kuburkan. turun ke dalam Apa? kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sanalah ia akan datang Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus. gereja yang kudus dan am, Apa? gereja yang kudus Gereja yang kudus. dan am, Ram. persekutuan orang kudus, Persekutuan orang kudus. pengampunan dosa, Pengampunan dosa. kebangkitan tubuh, Kebangkitan tubuh. dan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Pak Erben, arahkan dia Pak Erben. Sekarang gini satu ya. Arahkan Aku dia. udah gini ya. Sekarang kok aku dengar lagi ada kesombongan dalam dirimu. Ku apain kau? Udahlah, saya itu tidak akan cukup. Udah nggak bisa kau kasih. Kau tuh terlalu sombong jadi manusia, bro. Kau udah tumbang di sini di Begini, bawah aku pengakuan udah iman ngaku rasuli. ya, bro ya. Bukan, maksudnya kau tuh jangan terlalu sombong. Gitu loh. Haleluya Nggak suka. teman-teman. Dia nggak akan sombong dia. Iya, Jadi daulat juga sombong. jangan pernah lagi ngaku Islam ya daulat ya. Awas kalau kau ngaku Islam. Awas juga maksudnya. Bener kau bilang ambil botol-botol kok tonyor ya. Oke, hari Minggu kau ke gereja dulu daulat ya. Awas kau nggak ke gereja hari Ya, Minggu. ke gereja kau ya. Kalau nggak ada durung-durungmu minta sama aku ya. Pak Erben, arahkan Iya. kategorisasi langsung. Langsung Pak Ya, Erben. katekisasi ya. Kalau tidak ada kolektenya minta sama aku ya. Gitu loh Mbak. Udah. Udah, jangan nangis daulat. Nangis bahagia lah. Jangan nangis karena menyesal. Nangis bahagia kau. Aku tadi baru apa aku tadi? Baru emosi aku sama Ardiansa. Kenapa Ardiansa? Kan dibilang dia naskah manuskrip Alkitab Manuskrip. di Sinaiticus sama Panitalus Alexandria berbeda. Yang mana yang benar? Ya tiga-tiganya benar, saling melengkapi. Orang Kristen nggak membenturkan. Terus ku tanya, manuskrip Birmingham hanya 2 lembar. Ku bilang kan, kenapa sekarang Quran kok 114 surah? Yang lainnya kemana manuskripnya? Malah dia tanyain aku terus. Apa isinya naskah Birmingham itu katanya kan?
Ya aku bilang surah sekian-sekian, begitu kan. Apa isinya? Ini udah dapat aku ini nih. Aku tunjukkan ya, walaupun Ardiansa nggak di sini supaya orang tahu ini. Ini dia ini. Lihat ini Daulat. Bereng kedan bereng. Udah hilang dia, udah hilang dia. Nah inilah naskah Birmingham itu isinya apa? Ya ini. Cuma berapa ayat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini doang isinya ini. Nih. Yang bisa baca ini, saya buku baca ini ya, samamu apa? Christian Priest mau saya bacakan. Bacalah. Sini saya baca ya. Garis agak miring ke kiri ke kanan, belok-belok. Iya. Ini garis miring kanan, mutar turun ke bawah, belok-belok ada garis. Isinya ini. Erben, coba aku lihat ke Kayak cacing ya, Bang Erben, kayak cacing. Oh ini Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ini isinya. Tadi aku kan karena nggak scroll ke bawah karena aku tanya sama dia, kenapa bisa Quranmu jadi 114? Kalau cuma 2 manuskrip, kalau orang Kristen banyak kali pun manuskripnya saking banyaknya. Apa dia jawab? Ini. Dia nggak jawab ayat berapa katanya. Inilah aku tunjukkan ini. Nggak aku tunjukkan. Ini dia, inilah isinya. Sekarang kok bisa 114 suratmu aku bilang. Itu yang aku tanya kan. Jadi kok bisa lah dari 2 lembar 114. Jadi Ardiansa itu lama jangan kena sok-sokan. minyak tanah jadi ngembang. Iya, maksud aku gini ya, Ardiansa itu nggak usah sok-sok berani bahas manuskrip kalau kau nggak punya manuskrip. Kalau top copy kau tunjukkan, nanti saya tunjukkan uji karbonnya baru tahu kau. Manuskrip sana, aku tunjukkan nanti itu tulisan di atas tulisan. Jadi nggak usah lah, kau lebih bagus duduk lah. Di mana itu Pak Erben ini barang ini, tulisan cacing ini? Iya ini di Birmingham, ini naskah Birmingham, cuma berapa lembar? 2 lembar. Ya, Birmingham 2 lembar itu doang. Tahu apa si Ardiansa, bodoh itu guru olahraga. Nah ini. Bayangkan loh, dari segini banyak kok bisa jadi 114 surat, apa bisa beranak pinak ini? Bodoh dia itu. Artinya jangan dibahas. Namanya dia gini ya, dia sosok mau pakai ilmu olah otak, padahal jurusannya ilmu olah otot. Otot dengan otak nggak bisa dibedakan, gundulnya Cocoknya itu. dia sama saya sparring itu Pak, soalnya saya kan pesilat. Cocoknya dia sama saya sparring fisik gitu, jangan pakai otak dia. Otaknya dia dengkul. Nah itulah makanya, aduh. Ini dia nih, Birmingham ini doang ya, nih. Isinya apa? Ini, kalian lihat ini nih. Ini Surat isinya. Toha. Udah. Surat berapa ini nih? Surat Toha itu. Ini ya. Tadi aku tanya, jadi supaya siapa itu bibirnya itu jangan terlalu ketawa-ketawa. Itu yang tadi mana? Udah pergi katekisasi kayaknya. Udah pergi dia. Oh, udah pergi ke Tapi gereja. udah lama memang itu ngeyel-ngeyel. Tapi dia udah gelisah sebenarnya. Cuman terlalu berat beban yang dipikul. Enggak Pak Erben, tadi dia tes Salam. Quran ya. Dia tes lagi pakai Salam semua. Ya salam. Salam Pak Erben. Pak Erben, ini aku mau nanya, kebetulan Pak Erben naik. Salam ya, izin ya Miss Agatha. Izin teman-teman. Pak Erben, itu kan yang di Birmingham itu katanya ada lapis yang ditempel itu Pak, yang pernah Bapak tunjukkan. Iya kan? Oh, kan itu yang saya bukan. Yang mana itu, Pak? Birmingham itu Oh, bukan ya? ada. Yang ada ditempel itu manuskrip Sanaa. Sanaa itu. Ya. Itu yang Iya, mana? Sanaa itu yang tulisan di atas tulisan. Jadi tulisan pertama dihapus, ditulislah di atas. Ya, Cetakan satu-satunya istilahnya. Iya, itu tulisan di atas tulisan. Sana'ah itu tempat diaman itu. Karena kemarin Pak Abu Subi kan jelasin itu juga Pak. Oh iya, Ketemu Pak Abu Subi. Arab munculnya di Sana'ah gimana? Saya dapatnya dari Al-Busubi. Ya kalau udah Takutnya gurunya sampai- jelaskan sama kamu, jangan tanya lagi sama aku, orang dia guruku. Enggak, untuk make sure karena kemarin jam 3:30 kami ngobrol sampai jam 6 Pak. Kan akun Pak Abu Subi kan udah hilang orang tuh aku satu. dapat datanya dari Pak Abu Subi, kau tanya lagi sama aku, ya namanya belajar sama muridnya ya, udah dapat gurunya gimana lu? Enggak lah Pak, enggak lah. Iya, aku Sama belajar ya. dari Abu Subi untuk itu, orang datanya dari dia. Aku dapat datanya dari Abu Subi. Emang Ardiansa ini Tapi kalau yang sok-sokan. botol dikibulin loh Pak Erben sama mereka. Tapi yang botol-botol itu dikibulin loh sama mereka. Maksudnya nyanyi lagu tadi di situ. Kalaulah memang si Ardiansa melihat pakai mata, asik. pastilah dia punya rasa malu bicara manuskrip. Tapi sayang si Ardiansa melihat pakai mata kaki alias buta huruf. Nah ini ya, kita murtadkan lagi nih si Bogas. Nah ini baru kita murtadkan. Udah tadi. Itu daulat. Ini Bogas. Orang yang sama kok. Kalau si Ardiansa itu pernah aku bilang sama dia, ayo kita adu bacot 3 jam debat, kita pakai bahasa Arab sampai muntah-muntah. Nggak diladenin tentanganku sampai sekarang. 2 kali kita tantang gitu. Oke, Bogas, Iya Pak Erben. lo paham? Lo kok sama lagi kau?
Kenapa kau ganti nama kau? Aku udah bilang Bogas ya, jangan karena kau ganti akun kau nggak tepati janjimu ya. Ya. Jangan bikin malu kau. Bukan anggohononku. Pokoknya selama CP ini nggak ada kesombongan dalam dirinya, aku tetap baik bang. Tapi kalau dia punya kesombongan, Enggak, Kak, perjanjiannya bukan kau baik, kau Perpaya dia Lehali. Kenapa perpaya dia mamu Lehali? Dia udah murtad tadi, dia udah janji tadi, udah pengakuan iman dia. Pengakuan rasuli tadi. Namamu Bogas atau apa sih? Namamu Bogas. Kadang kau Daulat. Namamu bagus sekali, Bogas Daulat. Bogas itu kan jejak itu. Jejak siapa yang kau ikuti, Bogas? Jejaknya Nabi Muhammad. Udah. Almarhum. Almarhum. Dia udah nggak ikut Muhammad dia. Oh, jejaknya almarhum Nabi Muhammad. Almarhumnya jangan lupa. Dia. Kita hormati. Almarhum. Oh iya, almarhum Nabi Muhammad. Dia almarhum. Iya. Bogas. Oh iya betul juga sih Agatha ini. Tumben kau Agatha, cerdas sekali kau hari ini kulihat. Tunggu Bang Bogas, tadi kan kau udah tumbangkan dan kau udah pengakuan iman. Mau nggak kita kasih nama Kristen? jangan. Nah, jangan. Siapa tahu mau tinggal Enggak, Pak Erben begini bro, Daulat itu udah nama Kristen itu. Jadi di papan Nggak salib ada. itu. Jadi di papan salib itu ada namaku Daulat, Opu Daulat. Gitu. Jadi nggak usah kau buat-buat lagi gitu. Jadi hari Minggu, yang penting gini aja, Bogas, sebentar dulu. Daulat. Yang penting kau Dirimu tidak kapsel sombong. kan? Daulat, Bukan, dirimu orang kapsel kan? Tuh ini Pak Erben, tuh ini. Tuh, Si Pane, si Turus Pane. Oh, si Torus mana kau? Aku emang tahu Dori, ini, Pak. Pokoknya Pak Erwin itu. Oh, si Torus Dori. Si Dori. Oh, enggak si Torus mana mau marah parah main tak? Terus tersakut sama Pak Erben kalau si terus paham. Oh, kayak merpada main tak, Bang. Sau mah ai. Jadi itu Bogas, hari Minggu kau cari gereja dekat situ. Jangan main-main kau sama janjimu ya. Oh, lu nimu bah? Udah habis anggurku tinggal dikit lagi. Ya nanti kirim anggurnya Pak Erben. Kemana harus kirim anggurnya? Kirim aja sama Agatha, pasti sampai saya. Pak Erben arahkan ya. Jadi gini ya. Saya gini ya, saya kasih tahu sama Bogas. Aku pernah saya hampir menjadi orang yang hilang waktu semester akhir kuliah. Iya, semester akhir kuliah itu. Lagi menyusun skripsi lah. Kenapa? Stres. Gak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi aku perenunganku kembali waktu itu. Kepada siapa lah aku tambatkan hidupku ini gitu ya. Kita ada namanya belajar teologi agama-agama waktu itu. Belajar Islam. Belajar agama-agama suku. Aliran-aliran sesat kan udah dipelajari itu. Jadi saya cari lah ya. Mau ikut Muhammad kayak gini. Mau ikut Siddhartha Gautama begini. Mau ikut si Kolok begini. Mau ikut Lateung begini. Siapa lagi mau saya ikut itu gitu kan? Iya, mau saya ikut si Kolok gini gitu ya. Tapi ketika saya menyelami tentang mengenali Yesus gitu ya. Oh, ilmu perbandingan gitu. Iya, saya membandingkan loh. Jadi kalau saya menjadi orang Kristen, karena saya sudah membandingkan tokoh-tokoh yang diagungkan di dalam keagamaan itu. Oh, Pak Erben juga bingungnya pas skripsi ya, sama kita Pak Erben. Saya tingkat akhir saya waktu itu hanya ada beberapa teman yang tahu itu. Saya nggak baca Alkitab, saya nggak berdoa, makan pun aku nggak berdoa waktu itu. Nggak jelas kuliah ini gitu ya. Tapi aku nangis waktu itu. Saya ingat nangisnya aku di kamar mandi. Gimana ini nangis aku. Disitulah muncul di dalam hatiku itu. Apapun yang terjadi aku harus tetap mengikuti Yesus, mencintai Yesus. Karena nggak ada lagi pengharapan hidup selain Yesus. Coba dulu kalau aku ibaratnya ikut RT 6. Aduh, anak kecil nggak bisa lagi saya layani. Yang ada nanti saya jadi ini, pedo. Aduh kawat. Pedo. Iya, jadi pedo lah aku. Saya kalau ikut itu nanti saya ambil istri orang. Suka saya sama bekas-bekas orang, janda-janda. Mampus. Waduh repot semua. Akhirnya saya butuhkan Yesus lagi. Saya sudah memperbandingkan. Jandanya harus janda kaya. Nanti Pak Itu saya. Hanya habis untuk dakwah. Nah, jadi gitu Pak Bagas. Supaya dirimu mantap untuk percaya pada Yesus itu. Saya katakan ada juga Kristen yang kurang ajar ya. Ada. Ada juga debater-debater ini yang hanya untuk apa-apa gitu ya. Ada apologet. Tapi esensinya adalah bahwa tidak ada pribadi yang bisa saya ikuti selain Yesus itu. Amin. Sampai sekarang hidup saya sederhana aja, biasa aja saya. Jujur ya. Amin. Tapi yang mau saya kasih tahu sama kalian, aku mau memberitakan Yesus itu baik secara online, baik secara offline. Jadi kalau ada orang ngomong penginjilan, saya tanya, kalau kau udah pernah memberitakan Injil di atas 500 orang secara tatap muka kepada orang yang belum percaya Yesus, aku angkat hormat. Tapi kalau belum, masih 5 orang, udah belajar kau sama aku.
Kenapa? Karena ya itulah artinya kita dalam hidup ini harus mau untuk belajar, harus mau mengenal Yesus itu. Jadi begitu Pak Bogas ya. Tadi kan, Iya, saya tadi kan, sepakat iya kenapa? sama Pak Erben, sepakat saya. Tapi gini Pak Erben, kadang saya juga suka galau, suka stres saya Pak Erben. Putus asa juga pernah saya Pak Erben. Bahkan sampai saat ini saya putus asa. Karena Makanya begini datang Pak pada Erben. Yesus. Karena begini Pak Erben, kalau kita masuk ke komal-komal, ya kan, komal Agatha, komal Kristen, komal Islam, ini rata-rata penghujatan gitu Pak Erben. Jadi kayak orang-orang kayak aku ini kan banyak yang nggak mengerti tentang agama kan, gitu. Jadi begitu kami masuk ke ini, apa ini yang dibahas? Sementara yang kami tahu dari luar itu agama itu mengajarkan kebaikan, nggak membenci. Makanya, ya kan? justru Nah, gini itu. Pak. Makanya justru gini. Saya kalau dituduh, contoh ya dituduh si Anu menista agama. Saya bilang sama mereka, kalau dia menista, kau bantah datanya. Tapi kalau dia membaca datanya apa adanya, bukan dia menista, dia membantu kau keluar dari kebodohanmu. Itu saya katakan. Makanya saya selalu kalau diskusi sama orang Islam, kalau kau membantah argumentasi saya tentang sebuah teks dalam Alkitab, kamu harus mematahkan itu dengan menunjukkan bahwa ada gereja tertentu atau sinode tertentu yang membuat penjelasan berbeda dari penjelasan saya itu. Itu baru enak. Kalau orang membuat penjelasan Alkitab untuk membantah penjelasan saya dari itu dari sumber terpercaya, maka saya baru katakan, oh ya saya salah. Tapi kalau seperti contoh lah ya, data-data dibukakan ketika dibaca itu betul. Saya masih ingat dulu ada satu orang di YouTube ya. Di YouTube dia ngomong begini tulisannya. Pak Erben katanya dan teman-teman, khususnya Ibu Sofiatul dulu waktu masih sehat. Awal-awalnya saya mengikuti kalian di dalam komal YouTube dan Zoom ini. Saya marah. Saya benci sama kalian katanya. Saya marah. Saya benci sama kalian. Tapi di hati kecil saya mengatakan begini. Aku akan buktikan dulu apa yang mereka sampaikan. Kebetulan dia seorang pekerjaannya itu guide untuk orang-orang Arab. Dia mengerti bahasa Arab. Dan dia ngomong, akhirnya saya mengambil keputusan. Saya ingin tahu dulu bahasa Arabnya kayak gimana sebenarnya apa mereka ini. Dan akhirnya saya beli bukunya, saya kejar begini-begini. Ternyata apa yang kalian bicarakan itu benar. Saya mohon maaf saya pernah bersikap negatif sama kalian. Dan sekarang iman saya sudah goncang. Beberapa hari kemudian dia komen lagi. Saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Jadi saya rindu setiap orang dalam komal dialog seperti ini cross check data aja Pak Balis. Kalau betul yang disampaikan sesuai dengan yang terbaca, maka tidak ada cara lain, bertobat. Tapi kalau itu tidak betul yang disampaikan, berarti imanmu betul. Tinggal itu aja. Bang Bogas, saya kasih contoh begini. Kalau misalkan saya bilang Mamat tidur dengan, oke, si almarhum Sayyidina ini tidur dengan istri orang saat suaminya nggak ada. Itu penistaan bukan? Kalau itu contoh. Iya, ini kita secara cerdas saja Bang ya. Maksudnya jangan sampai nanti kita menghina lah, misalnya kayak. Enggak. Ya, kita secara cerdas Bang ya, secara cerdas. Ini ilmiah. Oke, secara ilmiah. Coba dulu Abang jelaskan. Kalau misalkan saya bilang Mamat tidur dengan istri orang pada saat suaminya nggak ada, itu penistaan atau bukan? Oke, saya yang mendengar, saya juga harus tahu nih Bang. Saya harus tahu ini Abang dapatnya dari mana. Ini kalau pendengar yang bagus ya. Kalau nggak salah. Jadi saya mau itu Bang. Saya maunya itu gitu loh. Jadi kalau Abang misalnya keluarkan kata-kata itu, Abang harus jelaskan ini dari mana datangnya gitu loh. Itu yang saya mau gitu loh. Baik, coba, kalau misalkan saya bisa tunjukkan, Abang percaya enggak? Saya percaya Bang, kalau itu pilot saya percaya. Baik, saya bisa tunjukkan itu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari Bang. Abang tunjukin aja nggak apa-apa. Ya oke, saya tunjukkan, sabar ya, saya cari dulu saya punya ini data. Kalau nanti misalnya saya agak bantah, Abang juga jangan potong ucapan saya kan gitu Bang. Nggak akan. Oke. Sepakat Bang, sepakat. Nggak akan, saya tunjukkan sekarang, sabar. Bang, saya ambil pulpen sama kertas dulu ya, biar enak kita. Silahkan. Info nih Pak Erben. Teman-teman, Pak Erben agak udah asa tuh Pak, udah pasti ya Pak ya. Saya jadi dapat di grup nantilah. Siap Pak. Biar nggak terpotong dulu, ini lagi penting. Oke Bang, silakan Bang. Bentar, saya cari dulu kitabnya, sabar Bang. Oke. Ini kitabnya yang tulisan cacing langsung. Nah itu.
Sabar Bang ya. Itu Bang. Ini dia kitabnya. Iya, Abang Haddatsana bacakan aja. Abdullah bin Yusuf akhbarna Malik an Ishaq an Abdullah an Abi Talhah sami'a Anas bin Malik yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala ummi Haram binti Milhan wa kana tahta Ubadah bin Samit fadakhala 'alaiha yawman fa at'amathu wa ja'alat tafli ra'sahu fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi di sini Abang jelaskan aja. ya, Sahih Bukhari riwayat nomor 7001. Nah, itu riwayat nomor 7001. Jadi dari Anas bin Malik dikatakan bahwa Nabi masuk ke rumah Ummu Haram binti Milhan. Ummi Haram binti Milhan adalah istri dari Ubadah bin Samit. Nabi masuk ke dalamnya pada suatu hari dan menyuapinya dan membelai-belai kepalanya sampai dia tertidur. Kemudian Nabi bangun dan tertawa. Itu Bang. Oke Bang, Abang barusan bacakan tuh hadis ya. Ya. Oke, saya kembali bertanya sama Abang. Oke Bang. Itu isinya tadi tidur dengan istri orang kan gitu kan Bang ya? Iya. Bang, awas kameranya, Bang. Oke. Sekarang Bang, bagaimana saya bisa percaya dengan apa yang Abang tunjukkan? Dengan apa yang Abang tunjukkan, sementara ya Rasulullah itu bagi orang Islam itu adalah kebaikan, salah satu manusia terbaik ya di Islam itu sendiri. Contoh begini Bang, saya pengikut dari Abang, saya murid setia dari Abang ya, saya orang kesayangan dari Abang. Bagaimana mungkin saya menuliskan hal-hal yang tidak baik dengan Abang? Ini yang pertama yang saya mau tahu dari Abang ya. Nah, Abang jawab dulu itu. Dengar baik-baik. Ini kitab yang saya baca adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Tepatnya adalah Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari terbitan Dar Ibnu Katsir. Dengar baik-baik Bang. Sahih Al-Bukhari adalah kitab tersahih kedua setelah Al-Quran. Baru kitab Sahih Muslim. Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi dengan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, mereka dikenal sebagai Imamul Muhadditsin yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir, dan dia adalah perawi yang thiqah. Kalau Abang menyangkal kitab Sahih Al-Bukhari, Abang nggak bisa sholat lagi karena Al-Quran tidak menjelaskan tata cara sholat. Tata cara sholat dijelaskan di dalam hadis-hadis yang dinilai sahih. Derajat hadis ini sahih. Kebenaran itu pahit Bang. Kita Halo guys, bisa kita cinta, tapi jangan buta juga. Bisa kita taklid, tapi jangan taklid membabi buta. Artinya, inilah sejarah yang ditulis oleh mereka, para ulama-ulama mutaqaddim, ulama ahli hadis. Bukan seperti Abang yang nggak bisa baca Quran. Itu maksud saya. Saya cuma membaca. Kalau dibilang bagaimana mungkin, ya mana aku tahu. Ya ini fakta sejarah yang ditulis. Abang mengenal pribadi Nabi, itu bukan dari Al-Quran. Pribadi Nabi Abang kenal dari hadis. Ya, pribadi Nabi Abang kenal dari hadis, cara tidurnya, cara ceboknya pakai batu, cara kencing berdirinya di tempat umum, diintip sama sahabatnya, itu Abang kenal dari hadis. Oke. Ini ya, sebentar Bang, saya selesaikan biar Abang ngerti ilmu hadis. Hadis ini enggak secara mentah saya telan, ada syarahnya. Syarah itu penjelas dari hadis. Syarah yang paling utama dan paling kredibel sebagai sumber primer, yang paling otoritatif, yang paling mutabar untuk menjelaskan Sahih Al-Bukhari adalah kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari. Ya, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu juga ditulis bahwa memang di sana itu la zaujian, mereka bukan pasangan, walau mahramiyah, tidak ada mahram di antara mereka. Wa naumi indaha, dan tidur di sisinya. Oh, oke Bang ya. Oke. Nah, jadi hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah itu tidur bersama istri orang, artinya di sini ada haram di sini ya Bang. Artinya di sini ada zina ya, tanpa ada ikatan. Saya nggak bilang gitu. Abang yang bilang, saya nggak bilang. Oke. Enggak, kalau tidur dengan istri orang kira-kira apa itu? Ya itu Abang yang bilang gitu, saya nggak mau bilang gitu, takut kena delik saya. Bukan masalah takut nggak delik, gini loh Bang. Kalau Abang mau tunjukkan yang jelas gitu loh. Jangan Abang takut gitu. Di sini iya, ada tulisan maksud zina, saya Bang. begini. Iya, maksud saya begini. Di sini Abang mengatakan bahwa hadis ini Nabi Muhammad itu tidur dengan istri orang, benar? Iya.
Yang namanya tidur dengan istri orang, otomatis di sini tidak ada yang namanya ikatan pernikahan atau perkawinan. Artinya zina. Nah, pertanyaan Terima saya. kasih abang sudah jujur. Iya, gini loh. Nah, pertanyaan saya sama abang, bagaimana saya bisa percaya tentang hadis ini, sementara hadis ini bertentangan dengan Al-Quran? Ini yang pertama, kan gitu kan? Yang kedua, bagaimana saya bisa percaya dengan hadis ini, sementara tidak akan mungkin seorang murid atau seorang pengikut yang baik itu menjelekkan yang diikuti gitu loh bang. Coba abang jelaskan sama saya dulu. Sebenarnya bukan menjelekkan bang, menulis fakta lebih tepatnya. Jadi kita nggak bisa menuduh Imam Bukhari juga. Dia menulis fakta. Gitu bang. Iya, coba dulu. Tadi kan ada dua nih. Yang pertama itu sudah bertentangan dengan Al-Quran. Baik, enggak bertentangan. Ada syaratnya bang. Begini, ini kan cuma berdua Nabi ini. Ya kan nggak disaksikan oleh 2, 3, 4. Nah sekarang kita buka. Ada nggak teman-teman yang bisa bacakan saya An-Nur? An-Nur ayat 4. Sebentar saya buka aja. An-Nur itu surat keberapa bang? Surat ke... Tunggu dulu, saya ingat dulu. An-Nur itu... Tunggu dulu, ayat surat keberapa ya? Ya biar aku buka aja Bang Cipe. Saya buka kan, biar saya juga baca gitu. An-Nur itu surat keberapa biar cepat? Orang yang menuduh ini aku baca. 35. 35. Orang-orang yang menuduh berzina, buka kurung berzina terhadap. Bunyinya bang, begini. Saya baca Arabnya langsung aja. Kebetulan saya hafal ayat itu. Sebentar. Saya bukan orang Arab bang. Maksudnya biar sesuai kan, biar enak kita diskusi Ya, bang. saya terjemahkan bang. Maksudnya begini. Saya merujuk kepada sumber primernya. Naskah. Gak apa-apa, dia ini nyatet bang, gak apa-apa. Surah 24 Bogas. Surah 24 ayat berapa? Ayat 4. An-Nur. Sebelumnya Agatha, aku turun dulu ya. Soalnya mau ada janji mau Siap Umi. Mau ini Bu Uti. Ini titip salam ya Umi. Ya. Titip salam ya Bu Umi. Kekal kenangannya. Ya. Oke bang, surat 24 ayat keberapa tadi bang? Ayat 4 bang. Bunyinya begini bang. Dengar baik-baik bang Bogas ya. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Nah, artinya begini bang. Orang-orang yang menuduh perempuan berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuk mereka 10 kali. Dan jangan kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Artinya apa? Syarat dituduh berzina itu kalau disaksikan oleh 4 orang. Nah ini kan mereka cuma berdua, nggak bisa disebut zina. Ya, jadi nggak bertentangan dengan Quran bang. Ya. Baik, saya jawab bang ya. Saya jawab ya. Ya silakan bang. Saya tidak mengerti Arabnya, tapi saya mengerti Indonesianya di sini kan. Okay. Ini yang harus, makanya kadang saya nggak mau begitu saja percaya bang. Jadi di sini bang, di sini ya, di sini dikatakan dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik. Ya, ini kita harus pahami dulu. Di sini ada kata baik bang. Ya, di sini ada kata baik. Ya, artinya perempuan yang baik itu bukan perempuan yang berzina atau bukan perempuan yang sering melakukan perzinahan atau bukan perempuan jahat di sini. Nah ya, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, benar, ya kan? Dan mereka tidak maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, maka itulah orang-orang yang fasik. Saya sepakat dengan ayat ini. Kenapa? Ayat ini menerangkan kepada wanita yang baik, yang bukan orang yang melakukan perbuatan jahat selama ini, kan ibaratnya seperti itu bang. Nah poinnya di sini ini untuk menghindari yang namanya fitnah. Ayat ini menghindari fitnah gitu loh. Bang, jadi yang saya tangkap, sebentar bang, yang saya tangkap dari ayat ini seperti itu. Coba abang jelaskan sama saya. Abang mau nggak jelaskan terjemahan yang sebenarnya, bukan versi Depak? Nisaul khair itu perempuan enggak, baik. Bang. Masalahnya begini bang, saya jujur mengakui yang saya baca terjemahannya ini gitu loh bang. Kalau saya jelaskan. Enggak gini bang, kalau abang punya kitab lain, nanti saya coba beli lagi, nggak apa-apa gitu. Baik, enggak, abang dengar ini. Saya ajar abang bahasa Arab dikit ya. Gini. Nisa, jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa penggunaan kata tentang perempuan. Ada nisaun, ada almar'atun, ada al-unsa. Ya, di sini tidak dikatakan mar'atul khair atau nisaun khair, nggak ada. Ini Depak merubah terjemahan, jujur bang. Nah, di sini menggunakan kata al-muhsanat. Al-muhsanat artinya perempuan yang sudah menikah bang. Walladzina yarmuna itu adalah menuduh. Siapa yang dituduh? Al-muhsanat. Muhsan, ya. Muhsanat itu artinya perempuan yang sudah menikah. Makanya mereka tafsirkan perempuan yang baik karena udah menikah. Gitu loh.
Jadi di sini menggunakan kata al-muhsanat. Al-muhsanat itu Bang, saya ulang lagi, dalam bahasa Arab artinya perempuan yang sudah menikah. Nah, summa kemudian lam ya'tu bi arba'atin syuhada, kemudian dia tidak membawa 4 orang saksi. Fa itu artinya maka. Fajliduhum, maka cambuk mereka. Ya. Nah, Nabi ini jadi siapa tadi itu perempuan? Enggak, begini Bang CP, saya potong, saya mohon maaf ini saya potong. Tadi kita bicara ini tentang ilmiah kan, kita tentang ilmiah. Sekarang yang ilmiah itu yang ada di hadapan kita nih Bang CP. Ya, saya mau kita baca yang ada di hadapan kita, bukan yang nggak ada di hadapan kita. Yang ada di hadapan kita itu tertulis seperti ini. Saya bacakan sekali lagi Bang CP ya. Saya bacakan sekali lagi dengan kerendahan hati yang saya. Ada di hadapan kita itu ya, karena ini masih bisa dikritik teksnya kalau bicara bahasa. Iya, karena begini. Sebentar Bang CP, sebentar. Karena yang ditunjukkan sama saudara saya Siagian ini juga itu tulisannya gitu loh kan. Yang saya baca, yang saya di depan saya juga begitu. Biar saya itu nggak tersesat begitu loh Bang. Ini saya bacakan sekali lagi ya. Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik di sini Bang tertulis ya. Ini poinnya. Nah, kalau ada perempuan yang baik, itu isinya Bang. Nah, jadi biar tidak ada fitnah maksud ayat ini. Coba dulu Abang jelaskan. Saya nggak fitnah Bang, saya ahli bahasa Arab Bang. Iya, saya sudah akui Abang ahli bahasa Arab. Cuman begini Bang, tapi di situ tulisan yang Abang sebut perempuan baik itu tulisannya al-muhsanat. Sedangkan ya, al-muhsanat itu Bang, Abang silakan buka di kamus manapun, mau itu Lisanul Arab atau kamus Al-Ma'ani, itu semua mengatakan al-muhsanat itu adalah perempuan yang sudah menikah, bukan perempuan baik Bang. Oke. Berarti yang menerjemahkan isi Al-Quran yang saya baca dan yang ditunjukkan sama saudara saya Siagian ini palsu atau gimana? Saya bisa tunjukkan 600 kesalahan dalam terjemahan Depak Bang. Saya bisa tunjukkan itu. Oke, bagaimana saya percaya sama kamu? Bagaimana saya bisa percaya sama kamu yang mau kamu tunjukkan sementara di sini di Al-Quran ini sudah diterjemahkan, sudah ditandatangani oleh Departemen Agama dan diketahui oleh banyak ulama. Nah, apa mungkin, pertanyaan saya begini Bang, apa mungkin kamu lebih cerdas daripada ulama-ulama Islam? Betul, ini bukan sombong, saya lebih cerdas daripada mereka. Maksudnya begini Bang, yang ada yang tertulis ini tidak benar, itu yang saya tanyakan. Iya, betul sekali. Saya bahasa kasarnya, saya bukan teksnya ya, bukan original teksnya, tapi terjemahnya Bang. Saya berani mengatakan bahwa saya lebih cerdas daripada mereka. Saya berani bilang begitu. Kalau kayak gini mesti enggak bang. Nilaiku ini A terus loh di kampus. Saya jurusan ilmu hadis, saya fakultas Usuluddin. Wow. Saya sudah terbiasa debat dengan profesor-profesor di kampusku. Oke. Saya coba gimana ya? Karena begini Bang, kita manusia tuh nggak mau kucing dalam karung. Mohon maaf Bang, saya bukan nggak percaya sama Bang. Saya percaya sama Bang, makanya saya mau diskusi sama Bang. Kalau saya nggak percaya sama Bang, saya buat sampah kan gitu. Cuman begini Bang, kalau secara ilmiah ini atau begini Bang, kita buktikan ya. Bang, siapa yang bisa buka Google lalu nanti di SS ya, translate Google, tulis di situ perempuan baik, apa di situ tulisannya. Kita buktikan sekarang. Itu al-muhsanat, di situ dia tulis perempuan baik. Padahal muhsanat itu adalah perempuan yang sudah menikah. Coba Abang buka Google Translate. Ya. Translate Indonesia ke Arab. Kita buktikan sekarang. Saya buktikan ucapan saya. Cek dulu nanti Bang CPI, Google-nya buatan siapa itu sih. Enggak apa-apa, mau Google buatan manapun, buka aja. Di situ tulis perempuan baik-baik. Ini yang saya sebut tadi kan, al-mar'atu jayyidah. Benar, perempuan baik. Ini yang saya sebutkan tadi, al-mar'atu jayyidah. Dalam bahasa Arab ada beberapa penggunaan kata perempuan. Satu al-mar'ah, yang kedua an-nisa, ada al-unsa. Di sini menggunakan kata al-mar'ah. Al-mar'atu jayyidah. Gitu cara bacanya. Tuh, perempuan baik. Sedangkan di dalam ayat Al-Quran tadi menggunakan kata al-muhsanat. Ya, ini jelas ini. Al-mar'atu jayyidah. Ada juga dikatakan an-nisa. Apa itu an-nisa? An-nisa itu artinya perempuan. Buktinya apa? Ada surat an-nisa. Tapi di ayat tadi tidak menggunakan kata al-mar'ah, tidak menggunakan kata an-nisa, tapi menggunakan kata al-muhsanat. Ya, itu sudah diperhalus Pak terjemahannya. Pak Bogas, Laya Bogas. Terjemahannya udah diperhalus. Sebenarnya di situ artinya perempuan yang sudah menikah. Yang sudah berkeluarga. Beda loh, ini al-mar'ah jayyidah. Ini perempuan baik. Al-mar'ah jayyidah. Jayyidah menggunakan ta marbuto terakhir. Artinya dia muannas. Al-mar'ah juga menggunakan huruf ta marbuto. Muannas. Muannas itu artinya maskulin, Bang. Sedangkan di sana tidak ada satupun, di situ langsung menggunakan kata al-muhsanat.
Banyak yang diperhalus, Bang. Contoh lagi, saya kasih contoh di surah ini contoh ya, ini saya kritik teks terjemahan Depak ini. Contoh misalkan surah At-Tahrim ayat 12. Di situ ditiupkan kepada apa? Farjaha. Farjaha diterjemahkan rahim. Padahal farjun itu kelamin perempuan, Bang. Farjun. Dan kata farjun ini waktu saya di pondok sekolah dulu, itu udah sering saya gunakan sebagai bahan untuk ledekan sama teman-teman saya. Kadang laki-laki juga boleh pakai farjun. Misalkan saya katakan farjuka tawilan jiddan. Barang kau panjang banget. Nah, cuma menggunakan domir ha berarti mengkhotobnya kepada perempuan, yaitu Maryam. Dan itu menggunakan kata wanafakh. Nah, dan kami tiupkan. Fihi. Ke dalamnya. Ke dalam mana? Farjaha. Nah, kalau saya udah nggak bisa ketipu, Bang, sama yang kayak gitu. Udah kebal saya. Ya, seperti itu, Bang. Begitu, Bang Bodas. Ini sudah kita buktikan nih tadi pakai Google Translate. Kebayang coba punyanya Maryam ditiup-tiup. Apa enggak? Coba Kak Agatha ditiup-tiup itunya. Kalau enggak menggelinjang-gelinjang. Itu Quran menulis seperti itu. Tak tabok. Gelinjang. Pelecehan itu. Maksud, ya itu pelecehan, betul. Lihat Bogas, itu pelecehan. Masa Jibril melecehkan kehormatan perempuan? Ya, itu pelecehan. Jelas ya, itu. Gini, kalau abang bilang tadi berbeda, ya kan? Kalau abang bilang tadi berbeda, saya nggak tahu persis ya, karena yang saya baca ini translate atau Indonesianya kan, gitu kan? Nah, tapi kita sudah buktikan juga kan? Saya belum bisa membenarkan itu, Bang. Artinya begini, saya di ayat ini aja dulu, di masing-masing. Artinya Al-Quran ini memang dibuat untuk menyesatkan, kan gitu kan? Atau saya gimana? tidak bilang Al-Quran ya, saya bilang terjemahan. Karena abang terkecoh di terjemahan. Iya, ya. Gili nikmat katanya di bawah, kurang ajar. Woi, itu penistaan, itu pelecehan, itu kurang ajar. Ini oten-oten juga kadang-kadang ini. Gini, Bang, saya nggak bisa percaya juga sama Bang, karena saya bukan orang bahasa orang. Abang jangan percaya saya, abang percaya ini. Ini Google nih. Ini Google yang buktikan, bukan saya. Dengar betul katanya. Ini. Bang. Imro'ati jayidah. Ini imro'ah. Itu jelas itu, imro'ati jayidah. Itu kalau sudah bahasa amro'ah, Bang, itu artinya perempuan, itu jelas itu amro'ati jayidah. Atau mar'ah, al-mar'ah boleh. Cuman ini lebih di sini amro'ah. Gitu, Bang. Ini siapa yang abang bisa? Nggak mungkin ini kan? Siapa yang bisa bantah ini? Google ini. Tuh. Coba bagaimana bunyinya, Bang? Nah, itu kan? Tuh. Ya. Bukan al-muhsanat. Bukan al-muhsanat. Dibandingkan aja Bang TPI buka al-muhsanat itu. Apa tadi kalau al-muhsanat istri orang ya? Al-muhsanat itu orang yang sudah menikah. Coba bikin segian orang yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah ya. Oh, itu panjang dia kalau di Google. Jadi tulis saja di situ al-muhsanat pakai tulisan Arab ini, aku tulis di bawah ini. Mana ya ini tulisan Arabku ini? Atau copy aja itu tulisan Arab al-muhsanat itu. Ah, itu al-mar'atu mutazawwaj, perempuan yang sudah menikah. Coba ini Bang, ketik imro'at tadi. Imro'at tadi, bukan imro'at apa yang di surah An-Nur ayat 4 itu. Ya, abang copy yang tulisan al-muhsanat itu. Copy, masukkan ke Google Translate. Translate dari Arab ke Indonesia. Jadi begini ya, intinya begini Bang. Saya sudah buktikan kata-kata saya. Jadi banyak kesalahan di dalam Google. Ya Google juga banyak kesalahan. Maksudnya terjemahan Depak loh. Abang nggak ngerti bahasa. Itulah pentingnya kenapa harus belajar betul pahami Islam, Bang. Saya jujur, Bang, lebih gampang saya murtadkan orang-orang kalangan pesantren ya daripada orang yang nggak bisa apa-apa, yang lemah kayak Abang. Yang mana nih, Bang? Biar kita copy, Bang. Bukan ini. Ayat 4-nya, Bang. Itu kan ayat 4-nya, Bang. Ayat 4-nya, Bang. Itu ada tulisan al-muhsanat. Coba. Bukan di atas baris pertama. Nah, itu al-muhsanat. Muhsanat. Muhsanatnya aja. Bukan itu sesudahnya. Setelah itu. Bukan setelahnya, Bang, setelahnya. Itu sudah, itu. Copy. Coba kita lihat apa terjemahannya. Kalau nggak rusak Google-nya ya.
Ah. Yang CPI masuk si apotik. Lah, gimana sih kawan ini? Lagian, Nggak dikasih ayatnya dia. Error dia. Al-Musanat tadi Bang. Iya. Tetap kasih juga. Nah, Aku bantu ke QS berapa? Coba Gat? Arab ke Indonesia bang, itu Indonesia ke Arab. Coba. salah Bang. Indonesia ke Arab itu, kau gantilah tanda panahnya. Arab Oh, Indonesia. Tanda panahnya itu aja kau ketik. Tanda panahnya biar berbalik. Ini ya. Keuntungan. Quran surah berapa tadi itu? Biar aku coba bantu dari sini. Quran surah? Ah, itu salah tulisannya bang, salah tulisannya. An-Nur 4 itu, Pak Erben. itu salah tulisannya bang, An-Nur. Al-Muhsanat. An-Nur itu surah berapa ya An-Nur? An-Nur 4 surah 25 ya. Surah 24. Surah 24 ayat 4 Pak Erben. Surah 24 ayat keempat. Itu tulisannya Al-Muhsanat bukan Al-Muhsanat. Abang tadi salah tulis itu pakai shot tadi. Ada kucing murtad. Imu Sanati ya? Imu Sanati. Iya, Al-Muhsanat. Oke, saya bikinnya kamus Arab. Kamus Arab Indonesia. Kita bantu ya. Pakai komputer. Aku buka di Google juga nggak bisa. Iya. Iya, kamus Sanati. Jangan bilang Google-nya udah mualaf. Iya, bentar. Ini kan, ini kita saksikan teman-teman ya. Namanya juga. Ini toh Imu Sanati kan? Al-Muhsan. Ah, itu dia. Itu dia Pak Erben. Coba di copy, masukkan ke Google. Google. Betulkah terjemahannya adalah perempuan baik-baik? Kita cek. Yang dibentengi? Tuh, yang dibentengi itu yang sudah menikah maksudnya. Dibentengi oleh suaminya maksudnya itu, Al-Muhsanat itu. Yang dibentengi bukan perempuan baik-baik terjemahannya. Malah yang dibentengi di sini. Maksud yang dibentengi itu perempuan yang sudah menikah, Bang Bogas. Oh, Yandex. Kita coba pakai Yandex. Aduh, matilah. Yandex pula lagi. Lagi Pak Erwin. Gini aja, Yandek, kalau Yandek kan Google jujur sih Agian. Yandek itu Google jujur, jadi karena dia buatan Rusia. Itulah. Lebih banyak itu lagi. Ya, CP. gimana? Kalau kita baca terjemahannya di surah 24 ayat 4 ini, ayat ini bermasalah nggak menurutmu? Coba dulu kau jelaskan sama aku. Bermasalah. Maksud saya begini, ini isinya ini ya yang kita baca ini lah. Oh, isinya tidak masalah, makanya saya Tidak ada masalah, kan? Tidak disebut berzina kecuali disaksikan 4 orang. Jadi Bang Bogas tadi yang menuduh nabinya Abang berzina. Makanya saya bilang enggak itu enggak zina. Abang bilang bertentangan dengan Quran, enggak bertentangan. Bang CP, sebentar dulu, saya nggak suka yang kayak gini diskusi Bang CP. Maksudnya begini Bang CP ya. Makanya saya bilang kalau kita memang mau cerdas saja gitu. Jangan kita bolak-balik gitu Bang CP. Tadi kan Abang mengatakan sama saya tidur dengan istri orang. Iya. Bener nggak? Iya, betul. Tidur Kalau di Yandex justru sistem kekebalan tubuh. Lebih kurang aja, lebih ngaco itu. Ngaco Iya. itu. Di Yandex sistem kekebalan. Aku buka matahari. Selamat siang teman-teman. Dia. Ternyata ahli kitab semua di sini. Kami harus belajar sama ahli kitab ini kayaknya. Iya, jangan congor terus lah, nggak bisa kayak gitu apotik. Di sini bagus-bagus belajarnya ada Pak RB sama CPI. Iya sabar, apalagi ada si CP ini Murtadin katanya. Jadi kami penasaran kok bisa dia orang yang luar biasa ilmunya bisa menyembah manusia sekarang. Jadi baiknya kami berguru lah kan tujuan si CP Ikro kita buka qabla kutubuna. Ikro kita buka qabla kutubuna. Semua tatakallamu lugatal arabiyyah la tatakallamu lugatal indonesia. Oke. Kita ikutin aja dulu. Mari ya. Tafadhal. Al-maktuba fil kitabuka yani fi kitab sahih Muslim an Aisyah qalat afwan istanna shawiyya fi kitabur rada bab radaatul kabir an Aisyah qalat ja'at Sahlah binti Suhail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah min dukhul Salim wa huwa halifuhu wa qala ardi'i qalat kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala qad alimtu annahu rajulun kabir ya akhina jahulan jidan kama himar apotik kaifa na'rifu hadal hadits sahih tafadhal kaifa jawabuka. Kan
Bayangkan itu bahasa Arabnya canggih. Udah mati lah kau di situ, injak burung bakar di kitabmu situ. Sementara dengan ilmu yang dia aja, dia akan memilih. Bagaimana jawaban kau tadi itu? Enggak, sekarang gini aku takjub sama kau. Sepatu di mulut CP. Aku takjub sama CP ini kawan-kawan, luar biasa dia dengan ilmu yang didalaminya di dalam Islam. Ternyata dia sekarang menyembah manusia. Jawab dulu pertanyaanku tadi, jangan dialihkan. Nggak tahu aku nggak tahu serius. Nggak tahu aku jujur aku nih. Bayangkan dengan ilmu yang setinggi itu, dia sekarang beralih ke kitabnya yang Biblos itu gitu, yang terjemahan versi LAI yang dia pahami sekarang kan, yang dia kemampuannya sekarang versi LAI itu. Dia memilih mau framing dia ini. Biblos sekarang ini, Al-Quran sudah dia tinggalkan gitu. Sementara dia ilmunya luar biasa. Salut aku lihat Christian Prince ini, salut luar biasa dengan keputusannya memilih. Enggak mungkin gue disebut Christian Prince Indonesia. Makanya aku salut. Ini kekabungan Bang Erben, sabar Bang Erben. Lah Denny lah Pak Erben. Sabar lo Bang Erben, sabar sekarang dulu. sudah salut sama dia, itu sudah hal yang bagus. Makanya aku pengen tahu. Iya, doa dan harapan saya, kamu segera menyusul sama seperti Bagas. Ya makanya ini aku akan bertanya sama dia ini. Oh ya, silakan. Apa penyebabnya dia menyembah manusia sekarang itu gitu? Luar biasa lo ilmu Al-Qur'annya. Aku salut, aku aja nggak segitu. Aku bantu jawab ya. Sabar dulu. Aku nggak bertanya sama Bang Erben. Aku bertanya tapi sama aku tahu guru jawabannya CP ini. Pasti setuju dia dengan jawabanku. Enggak. Aku nggak mau. Aku jangan dibela lah CP. Masa keimanannya cuma bisa dibela oleh si Erben. Jadi dia nggak berilmu, dia memilih agama barunya itu. Jangan gitu Bang Erben. Ini menghina namanya Bang Erben. Iya, tenang aja. Jadi gini, sabar Bang, sabar. Perbaiki dulu pertanyaan kamu. Ya, sabar pendeta JP. Ini merunut nanti nih, tajam ini sampai ke pendeta JP. Kan gini nih. Luar biasa ilmu agamanya, luar biasa ilmu sampai ke pendeta Jibril. Maksudnya? Kau tanggepin dulu itu Bang CP. Sebentar. Tanggepin CP. Sebentar. Itu betul berita di bawah itu. Iya betul. Sudah ada di grup. Itu betul Pak Erben, terkonfirmasi. Iya, sudah dari Ikim, sudah ada di grup tuh ya. Turut berduka cita ya untuk Bu Uti ya, kekala kenangannya ya. Oh, sekira ini hoax. Itu jam berapa tadi Pak Erben? Ini kulihat kalau di grup diumumkan ini sekitar jam 2-an, jam 2. Inna liyasuwa hamasiyya wa inna ilaihi rajiun. Jam 1.31. Inna liyasu'ul masih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sinyalmu pun ngeridit. Yesus jion ya. Iya, kita juga ngucapin innalillahi ya untuk almarhum Nabi Muhammad. Jadi cerita boleh nggak yang tadi? Atau ditunjukkan aja? Bentar dulu, lagi berdua orang. Supaya di keluarga yang dihiburkan ya, Bu Uti selamat jalan. Untuk keluarga yang ditinggal dihiburkan dan pasti sudah yang terbaik. Ibu Uti sudah menyelesaikan pertempurannya dan pemberitaannya selama di dunia ini ya. Biarlah orang yang sudah mendengarkan yang disampaikannya, yang diajarkannya bertumbuh ya. Ya, hidup adalah Kristus, mati adalah kentungan. Kalau hidup bekerja untuk memberi buah, kalau mati berarti berjumpa dengan Yesus dalam kemuliaan. Ya, untuk masuk Firdaus, menantikan kebangkitan masuk surga. Amin. Ya. Jadi Ibu Uti itu berdasarkan janji Yesus, dia sudah dimasukkan ke Firdaus, tinggal menantikan hari kebangkitan untuk masuk surga. Jadi Ibu Uti itu tidak transit dulu ke neraka, diobok-obok airnya, diobok-obok, ada ikannya menggap-menggap, diobok-obok, enggak ada. Tapi Ibu Uti langsung ke Firdaus. Iya, dia nanti langsung ke Firdaus. Jadi dia sudah di Firdaus teman-teman ya. Kita bersedih secara manusia, dan itu karena dia salah satu teman kita apologet ya, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang ciri khasnya suaranya itu melengking. Kalau sudah ngomong gak akan bisa diam. Dia mampu dan bisa mengimbangi Michan sama Riva. Wah, luar biasa ya. Dulu waktu awal-awal dulu di CIA, kami punya wanita yang luar biasa ya, Ibu Uti sama dengan Ibu Sofiatul. Kalau Ibu Sofiatul pakai rudal dia. Kalau Bu Uti dia pakai senjata AK-47 yang terbaru.
dia bisa mengalahkan si Uniriva, baik dari segi data, baik dari segi bicara. Tapi sekarang dia sudah ada di Firdaus. Ya, kita tinggal tunggu giliran ya teman-teman. Siapkan dirimu kapanpun kau dipanggil. Yang pasti selama masih Tuhan berikan waktu, mari bekerja, mari beritakan Injil. Bahwa firman yang kita sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti jiwa-jiwa akan dituai, pasti jiwa-jiwa akan banyak dimenangkan ya. CP udah pergi, mungkin mau pergi melayat sama Mana si CP itu? Pergi melayat mungkin. Wah, kabur dia. Bukan kabur ya. Kabur, melayat, iya. Ya pergi melayat. Kalau Iya, itu langsung lari dia, ketakutan dia, gemetar dia tadi itu. Mau Bukan ditanyain, gemetar, dia mau pergi. interogasi sama Teman-teman yang ada Bang lokasinya CP mau ada. ngelayat. Iya, kamu itu ngeri kalau kamu apotek itu ngomong. enggak ada, bro. Kamu itu masih cucuruyut, bro. Ngeri. Iya. Sopan nggak Kenapa sih dia? orang lagi Iya, kita memberitakan masih cucuruyut. kabar duka cita kok ngeledek. Sama aku berduka cita Hargai. mendoa Jadi, kepada Apa Agatha, sorry tadi aku soalnya banyak diam aja soalnya. Iya benar. Iya, enggak aku apa-apa. berdoa kepada Tuhan ya Yesus, semoga Ibu Uti di Iya, berdoalah kau kepada Tuhan Allah Bapa di surga yang mengutus Yesus sang firman menjadi manusia. Jadi kau jangan Iya, berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berdoalah kau Bapa yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah Semoga kehendakmu rib untuk bumi Uti. seperti di surga. Berikanlah aku pada hari ini makananku yang secukupnya. Dan seterusnya. Itulah doanya kalau berdoa kepada Allah Bapa di surga yang mengutus Yesus. Nah, begitu bro ya. Jadi kalau kamu mengatakan berdoa kepada Allah Bapa yang mengutus Yesus, berarti kamu harus berdoa dengan menyebut Bapa yang di surga. Ya. Oh, terus berduka cita nih ya, kehilangan apologit kita satu ya. Terakhir aku masih telepon sama Ibu Uti, dia fokus untuk kesembuhan ya. Oke, Apotik, apa mau kau tanya Apotik? Nah, diskusi santai aja bro ya. Iya, nggak usah Diskusi gitu. penuh cinta, penuh makna ya. Mana tahu dirimu kami mempersiapkan untuk mengikuti jejaknya Ibu Uti masuk Firdaus tanpa transi di neraka. Nggak gini bang, gini kalau Islam itu Saya nggak tanya Persama- Islam. Iya, makanya gini, Bang. Saya nggak butuh Islam, saya nggak butuh ya Islam. makanya bro. dikit aku jelaskan dikit bang. Nggak usah, saya nggak tanya. Ya. Kamu bertanya aja. Persamaan Nggak kami dengan ada. Yesus itu terlalu Nggak dekat, ada Bang. persamaanmu Makanya dengan Yesus. Nggak ada persamaanmu dengan Yesus. Yesus puasa, kami puasa. Yesus sunat, Oke, kami Yesus sunat. puasa 24 Yesus jam. Kamu meninggalnya puasa di- berapa? Yesus meninggalnya di kapanin. Oke, turunkan kami Agatha. dikapanin. Ini orang otaknya nggak ada. Kok kayak gitu? Enggak apa-apa. Yesus mati di kapani. Nabimu mati di kapani enggak? Ayo, buktiin. Kapannya warna Oke, apa? nabi Oke, di oke. kapani. Ya, Oke, di mana? Di Enggak mana? apa-apa. Mana datanya? Kapannya warna apa? Warna hitam kan? Kenapa kalian warna putih? Ayo. Ini ketampar sendiri nanti nih. Kok di mute Agatha disuruh jawab tapi di mute. Oh, kau jawab lah. Nabi Muhammad mati di kapani, coba mana? Ya semua kami nabi dikapanin, kami di Dasi datanya. Nabi Muhammad mati di kapani di mana? kami itu meniru nabi. Oh, Dari nabi nabimu. kami kayak gitu. Puasa Ya. pun nabi puasa, kami puasa, Yesus Ya. puasa. Fokus satu-satu, dengerin ya. Kafan. Almarhum Muhammad itu dikafanin nggak? Junjunganmu nih, kasih datanya, biar di cross check sama Pak Erben. Ada nggak? Ngapain aku kasih data orang sudah kami pakai kapan? Tengok aja kau kalau mau nengok Agatha. Pergi ngelayat ke rumah umat Islam. Tuh, Kamu niru masuk siapa? kapanin Terus tuh. kamu niru siapa di kawan itu? Niru siapa? Kalau meniru Yesus lah berarti sama kami. Kan Loh, aku bilang, kami itu katanya lebih yang dekat ke di- Yesus daripada kalian gitu. Oh, berarti jauh dari Yesus, Muhammad. Yesus dikapanin. Berarti jauh dari Muhammad. Nabi Muhammad dikapanin, kami dikapanin. Mana? Sudah. Datanya Nabi Muhammad di kapan di mana? Ya ngapain kok harus ditulis Nabi Muhammad dikapanin jam segini, Nanti bohong. jam segini? Nggak perlu. Contohnya aja lah Umar. Nggak bohong, nggak hidup ini Islam ini. Yang kan Udah buktiin dulu. Yesus itu ditulis dikapanin karena supaya umatnya meniru. Tapi ternyata tidak ditiru sama umatnya. Iya. Nabi Muhammad sudah Kenapa? ditiru sama umatnya, kenapa kok harus ditulis lagi? Nggak perlu. Oke, Nabi Muhammad ditiru sama umatnya. Nabi Muhammad dikubur 3 hari. Kok kalian nggak tiru? Hah? Kenapa nggak 3 hari baru dikubur? Nah, udah kau jawab Eko. Selesai kok di sini. Hoak. Gua duduk. Gimana? Oh, Nabi Jawabnya langsung tadi dikubur bilang. kayak kalian. Wah. Iya. Cepat.
Oh. Hoak itu. Kalian kan bisa-bisa Oh, aja kakak. bikin-bikin kayak gitu. Nabi seminggu dikuburin, Nabi sebulan dikuburin. Jangankan kayak Ada gitu, datanya, data kayak gitu. ada datanya. Tuhan aja bisa Ada datanya, weh. Risik kali kau. Buktiin aja. Almarhum Muhammad itu mati langsung dikubur, dikapanin. Cepet, buktiin. Kalau enggak kau cuman hoak. Kau yang hoak. Niru-niru siapa kau? yang ditirunya yang contoh. Iya, di hadis mana? Di hadis mana Nabi kau? Oke, kita buka hadisnya ya. Disuruh menjawab tapi di mute, lucu. Iya, buka dulu dong kameramu. Nah. Masa kau ngerocos saja? Kesimpulannya Aduh, sakit kepala kulit kau, memang kita kau sendiri bebal. ternyata matinya nggak dikapanin pakai jas, nanti pakai dasi. Sementara Yesus Kau nanti mati dikasih kencing unta, kau bertahu kau. Erben matinya nanti pakai sepatu. Kita bukain aja Pak Erben datanya. Yesus pakai Oke, di mana itu ya? Hadis Imam Abu Daud itu. Tapi Abu Daud berapa ya? Yesus dikubur di atas tanah. Kenapa kalian di bawah tanah dikuburnya? Hah? Iya, di dalam Di goa. bawah tanah kalian? Enggak, orang ini di bawah tanah. Kan agak dalam. Pokoknya mereka terhimpit tanah. Bukan di atas tanah mereka nih. Serius? Namanya makan dengan Yesus rupanya salah. Jadi coba kesamaan Koki lah kalau kayak gitu, coba kesamaan kalian dengan Yesus apa sih? Yang sama. Coba jelaskan, yang sama. Kan kau dulu. Klaim kau dulu, Nabi kau langsung dikubur. Yang sama antara Kristen sama Yesus itu nggak ada. Kesamaannya kami masuk surga di mana Yesus dalam kemuliaan tidak ada pesta seks. Itu yang paling penting. Dan kami masuk surga tanpa melalui neraka. Itu esensi dari setelah kematian. Kalau mati masuk neraka itu namanya menderita. Kalau kami mati masuk surga. Bait suci. Makanya orang Bukakan yang dulu Pak Erben. Al-Baqarah 144. Selesai kok. kiblat. Cepat. Yang cepat. mana? Awas. Tunggu. Kau mau ngomongin kiblat sama aku? Ustadz kau aja belum bisa jawab aku. Al-Baqarah 144. Al-Baqarah sampai betina ini kan? Iya. Entah di mana jantannya. Jomblo ini. Kayak aku ini surahnya. Nabi Musa Sampai betina. ya. Dalam sholat ada kiblatnya. Kita nggak ada kiblatnya. Kalian boleh nggak ada ke langit seharusnya ini lihat. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Kiblat kalian harus ke langit. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kitab itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Kenapa Allah meminta konfirmasi dari Tuhan kami? Cepat. Iya. Minta stempel lagi. Kenapa dia minta konfirmasi dari Tuhan kami? Dan kami juga tahu katanya. Jawab ya. Jangan bilang Tuhan, jangan Tuhan Agatha bilang. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Ya Tuhan mereka berarti izin dulu lah. Dan Tuhan Allah Yesus lah. tidak lengah terhadap apa yang Mau mereka itu minta izin sama Tuhan Yesus, botol. Kan Tuhannya Paham mereka kau di sini, itu siapa? Aduh. Allah mindahin kiblat, minta izin sama Tuhan Yesus. Tuhan Gila nggak tuh? Kau pikiran tuh. Kata Yesus. Gitu. Ben, itu Pak Erben, kisi-kisi kunci jawaban Pak. Udah ada bukunya Pak, Islam yang menerbitkan Pak Erben. Kunci jawaban, kisi-kisi kunci jawaban di alam kubur. Islam itu yang menerbitkan. Udah dari apa kayaknya? Contekan ya, KPM-nya. Apa yang menjawab siapa Tuhanmu? Marus. Langsung digat. Siapa Tuhanmu? Yesus. Tapi Yesus menjawab. Pada saat Yesus dikubur nanti. Kapan Allah mau minta izin sama Tuhan Yesus? Kapan Allah mau minta izin sama Tuhan Yesus? Mindahin kiblat. Dan dibilangnya pula itu, kami ini tahu pemindahan itu. Pak Erben tahu pun nggak dia? Bohong kali Allahmu ini. Kok bohong Allahmu itu? Kenapa minta izin sama Yesus? Allahmu itu mindahin kiblat. Pingsan kau. Kau tanya Ustadz kau lu nggak sanggup menjawab aku ini. Pertanyaanku dari 1 tahun yang lalu, nggak ada yang mampu jawab. Penipu. Tuhannya Yesus itu Allah. Biasa aja lah. Kalau Tuhannya Yesus Allah, kenapa Allah minta izin dari Tuhan kami, goblok? Kenapa dia minta izin sama Tuhan mereka? Ih, gila kau. Allah mau mengakui Tuhan kami, dodo. Bahkan dikasih tahu ya, orang Yahudi akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Ada juga tuh ayatnya itu. Allah itu mengakui Tuhan kami.
Kalau Allahmu itu nggak diakui. Kan ya memang sudah. Belum lah. Pertengkaran kok di dalam. Bersumpah demi Tuhan. Allah mau bersumpah demi Yesus. Gila. Kadang-kadang Allahmu ini ya. Nggak sanggup dia sendiri. Aku bersumpah dengan Tuhan. Ini Allah punya Tuhan. Berdoa ke sama Tuhannya Allahmu. Siapa? Yesus. Allahmu punya Tuhan. Namanya Yesus. Makanya dia minta izin. Mintain kiblat kalian. Yesus Tuhannya. Udah, Quranmu sendiri bilang minta izin sama Yesus. Udah selesai. Mau apapun kau bilang, mau manusia, mau apapun, yang penting Allahmu waktu mintain kiblat minta izin sama kita. Ini main mute terus gimana sih? Aku kali lah diskusinya. Yesus saja berdoa kepada Allah. Kemudian semalam-malaman Yesus berdoa minta diselamat. Dalilnya. Kita bukakan Pak Erben. Dia berdoa kepada Bapa. Dia berdoa kepada Bapa. Bapaknya bukan Allah. Allah SWT kan gak punya anak. Gimana ceritanya gak punya anak dipanggil Bapak? Ih gila kau. Sejak kapan Allah mau dipanggil Bapak? Mau apapun ceritanya, ya. Yang penting, Allah mau minta izin. Allah mau minta izin sama Tuhan Yesus, mindahin kiblat. Gila kau. Di mana harga diri Tuhanmu? Nggak ada harga dirinya dia. Nggak ada harga diri, sayang. Kira-kira kirim surat permohonan apa enggak itu Agatha ya? Ngirim surat. Kan dulu katanya di zaman mereka, surat-surat itu dikirim ke tulang-tulang. Berarti Allahnya ngirim tulang. Ngirim batu. Apakah ditimpluk itu? Orang ngirim surat, dia ngirim surat dalam tulang, dalam batu. Sopan nggak nih? Kebayang, ngirim surat, ngirim pelepah kurma, ngirim tulang-tulang onta, ngirim batu. Ya, nggak sopan emang. Dia masuk neraka kakinya kan? Jadi Tuhannya Yesus. Sekian. Sekian. Berarti. Sekian. Enggak masalah bagiku. Sekian. Dia menghina Tuhannya Yesus. Itu tulangnya birinya atau gimana itu ya? Upungnya. Dalilnya jelas. Oh, upungnya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Yesus. Sudah. Baca ayat 5-nya. Kepadamu Allah Tuhan baca ayat 5-nya. Baca ayat 5-nya. Baca ayat 5-nya. Yohanes 17 ayat 5 baca. Ayat 24 baca. Ayat 1 dan 2 baca. Jangan 3 toh. Akan pergi ke Coba. Ayat 5. Ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Coba. Kau bayangkan dulu bayanganmu. Yohanes 17 ayat 5 ya. Tapi cemana lah perasaanmu? Hina itu Tuhannya Yesus kalian hina tuh. Allah itu Tuhannya Yesus. Iya. Allah itu Tuhannya Yesus, Bapaknya. Tapi kenapa Allah SWT minta izin mindahin kiblat? Ini kayak babu, nya. Saya mau minjem sapu ya, nya. Babu minjem sapu sama nyonyanya. Minta izin. Coba kau pikir. Tuhannya Yesus. Ini gimana? Harga diri Tuhanmu dipertaruhkan di sini. Kalau ngomongin Allah SWT, sambil si kami belum ada di abad 1. Ini kita nggak ngomongin Allah SWT. Kata Yesus, kata aku cuma menyebutkan kata Yesus. Kalian menantang Yesus. Kata Allah SWT ya. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Hidup kekal dari Yesus dan itu bahwa mereka mengenal Engkau. Bukan Muhammad. Kata Yesus. Bukan Muhammad. Bukan almarhum. Jadi kalau hidup kekal, iya nggak apa-apa diutus. Iya. Bani Israel katanya sendiri. Iya. Yang penting bukan Muhammad. Muhammadmu itu nggak jadi syarat utama hidup kekal. Ya, kalau Yesus, Bani Israel. Hidup kekal. Israel ya. Hidup kekal syaratnya itu Allah dan Yesus. Wahai manusia. Terus kenapa syahadatmu itu yang aneh? Syarat hidup kekal. Nggak bisa. Berarti Berarti kalian nggak bisa hidup kekal. Kenapa? Karena syaratnya harus Allah dan Yesus, bukan almarhum. Ya, bukan almarhum. Kasian.
Nah mungkinlah kami mengikuti Yesus untuk Bani Israel, kok dia ngaku sendiri? Kok kalian mau ngikut-ngikut? Siapa kalian? Aku dibilang aku diutus pada domba-domba yang hilang bagi Bani Israel. Ada perempuan datang, disamain pula dengan guguk yang non Yahudi. Jangan mimpi, Yesus itu untuk Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad, ya ayuhannas, wahai seluruh manusia. Tapi cocok loh memang. Tapi cocok memang namamu apotik, sales obat. Karena dari dulu ku dinaikkan ku mulai 4 bulan ini ya, dinaikkan ku apotik kan congor aja. Memang cocok kok jadi sales obat ya. Mana dalilnya Yesus untuk Bani Israel, untuk selain Bani Israel? Mana dalilnya? Ditunjukkan dalil sama kau. Kau nggak pernah mau ngebaca. Habis itu ngeyel karena sales produk untuk menjual obat generik muncul. 4 bulan kau diawasin, kau selalu kayak gini, nggak pernah baca data. Data pun nggak pernah kau bawa. Kalau ada berarti katanya cuma untuk ternyata ada untuk bohong. Orang dia sendiri Israel kok kan untuk yang lain. Yesus sendiri diutus pada domba yang hilang Israel. Kalian tuduh itu salah, kau tuduh yang lain untuk kami. Lupa kau mungkin ngomongnya kayak gitu. Padahal Yesus sendiri berkata, aku diutus pada Bani Israel. Itu matamu baca itu. Mana dia? Nggak bisa memang ngomong lama-lama sama orang yang nggak waras. Susah. Yang waras nggak ada. Ya. Sama juga tadi si Kipli juga itu nggak waras juga tadi itu ya. Itu nggak waras. Di mana ada orang waras? Sayang. Aduh, mencari orang waras ini seperti mencari Susah ya, Pak Erben? jarum di tengah jerami. Oh, ampun. Coba layang. Mengapa tiada lagi mereka yang waras? Mungkin sudah terlalu banyak minum pipis onta. Mengapa kalian pada kolo-kolo? Sakit sudah ini, sakit. Alah. Tapi itu ya, Al-Baqarah itu memang gak ada jawabannya, Pak Erben. Ya iyalah, kenapa harus konfirmasi ya? Sesungguhnya Tuhan mereka tahu itu, kenapa? Memang begitulah kata. Aku akan dulu minum anggur. Anggur apa? Anggur asam campur empedu. Anggur merah. Anggur merah. Sudah nganggur marah-marah. Ya, yang waras aja lah ya naik. Mau bertanya silakan. Nih, mumpung ada guru ndak Erben. Iya, aku bentar lagi aku ada kerjaan. Tapi masih bisa lah sedikit lagi. Oh, tahe. Baru maka Portibio nanti. Tapi Pak Erben. Ini ke Pak Erben enggak tak? Beberapa hari ini jarang memang kambing yang waras, Pak Erben. Udah beda sekarang. Ya maklum lah, namanya juga kambing. Dan susah loh. Nemu kambing langka. Kucing kau, kucing. Keluar. Udah. Keluar sih nggak? Kucing. Meong. Kucing datang. Harusnya pas bersin. Miau. Ya keluar sini. Boleh izin nanya dulu ke Pak Erben ya? Gak tak izin, aku belum masih bingung dengan apa ketika penjelasan ini dari 3 orang. Kemarin diskusi juga sama ada orang yang murtad siapa? Si Aisyah Karmatul Karimah gitu. Yang tentang ini Pak Erben. Yang tentang di kisah Ayub. Yang di kisah Ayub itu ketika malaikat jahat itu bukan diperintahkan ya. Ada persetujuan dari Allah. Bukan seperti persetujuan lah, itu kata mereka, kata si Uti itu kemarin aku bahas itu ayat itu sampai 2 jam ya, belum dapat juga. Ada persetujuan dari Allah untuk Ayub dicobain sama iblis itu gitu. Nah, berarti di situ kan ada kayak konfirmasi perjanjian gitu antara iblis dan Allah gitu. Itu narasi mereka gitu Pak. Tapi kan Allah bilang kan jangan sampai ambil nyawanya kan gitu Pak di ayat itu. Gimana cara ininya, titik poinnya Pak? Monggo Pak. Jadi iblis itu kan pekerjaannya mendakwa. Dan itulah yang dipraktikkan iblis itu ketika dia mendakwa Ayub di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa dakwaan iblis itu salah. Itu sedang. Jadi Tuhan membuktikan bahwa dakwaan iblis itu salah, bahwa Ayub hidup saleh bukan karena kaya, bukan karena sehat, bukan karena anak-anaknya, dan bukan karena siapa. Tetapi Ayub saleh karena dia mengenal siapa Allahnya. Jadi itu, jadi Tuhan membuktikan dakwaan iblis itu salah, itu esensinya. Karena pekerjaan iblis itu adalah mendakwa kita, mendakwa manusia.
Itu penjelasan saya. Oke Pak. Ya, yang kemarin itu yang agak nyesek gini Pak. Iya memang tujuan iblis itu menghasut, mendakwa gitu. Kata yang ini tuh Pak, yang iblis mengajukan untuk menghasut dia, tapi ada kata-kata Allah itu Pak. Itu kan kayak seperti ada kayak perjanjian, tapi jangan cabut nyawanya. Tapi jangan cabut nyawanya itu Pak. Jadi gini, kalau dalam hukum kan siapa yang mendakwakan, maka dia yang harus mendalilkan gitu ya. Jadi ketika iblis katakan Ayub itu setia samamu karena begini, buktikan. Iblis tidak bisa membuktikan kan? Artinya dakwaan gugur. Iblis salah. Kan iblis yang katakan Ayub kau setia sama Tuhan Ayub itu karena begini. Buktikan, kata Tuhan. Buktikan perkataanmu. Iblis nggak bisa membuktikan karena Ayub setia. Ibaratnya kalau di pengadilan bro, ada jaksa penuntut umum. Oh ini gini katanya. Buktikan perkataan Anda. Kalau jaksa penuntut umum bisa membuktikan, maka yang terpidana akan divonis hukum penjara seumur hidup, kan begitu. Tapi kalau jaksa tidak bisa membuktikan dalilnya atau penuntut umum, pendakwa itu, maka dengan sendirinya yang didakwa itu akan bebas. Jadi Ayub bebas. Kita lihat dari situ aja. Jadi mana mungkin Allah yang merestuinya, bukan, tapi Allah sedang mengizinkan iblis membuktikan dakwaannya, dan ternyata dakwaannya gugur berkebing-kebing karena dia tidak bisa membuktikan. Pak Erben, makasih. Sip, dapat poinnya. Karena cari remis ke Maryam 83 mereka Pak Erben, itu aja sih makanya aku nanya itu. Ya kalau mereka mau cari remis kan gak nyambung. Namanya juga manusia kuluk-kuluk ah. Pak Erben, makasih juga tak. Sudah dapat poinku. Oke, silakan naik ke atas, teman-teman. Haleluya, pujilah Tuhan. Nyanyilah Pak Erben lah. Nyanyi apa kita? Nyanyi pujian lah. Kalau enggak inilah apa, menguatkan Bu Uti lah ya. Kita juga nanti akan di posisi yang sama dengan Bu Uti gitu. Akan memenuhi panggilannya ya kan. Ya, intinya kapanpun dipanggil oleh Tuhan, siapkan diri. Dan kalau belum dipanggil, beritakan Injil, ya toh? Iya. Berjaga-jaga. Ya, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Sebab lawanmu iblis mengaum seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi di dalam agama tertentu, singa bukan mengaum tapi bersin, hasilnya kucing, katanya kucing bersin, datang kucing, singa bersin, datang kucing, katanya. Iya ya Pak Erben ya. Alkitab di Alkitab singa mengaum digambarkan di seperti sini? iblis. Di tempat lain singa bersin, datang kucing. Aduh. Kucing, hasil dari bersin singa, deng. Berarti kalau kita di kebun binatang, nanti kita pergi ke tempatnya singa di kebun binatang, pasti deh di situ nanti akan Kita ada. keluar kucingnya emang. Ya tapi ya oke lah, gak usah lah kita sedih-sedih kali, kita maklumi aja lah semuanya. Oke lah, aku juga mau prepare masak dulu ini. Izin ya Pak Erben. Thank you ya. Sekian salam semua teman semua. Kita semua ya. Ini mau prepare. Iya. Salam semua. Shalom. Agak langka emang. Ya, Kambing itulah sekarang ini. Oh ya mungkin kambing sedang dimakan singa supaya nanti bisa bersin jadi kucing. Positif Bu Iya Uti, betul Pak John. positif. Ya itu sudah yang terbaik ya, karena dia udah berjuang juga untuk sembuh. Karena kemarin aku telepon terakhir sudah menjalar katanya. Ya namanya itulah ya, kelenjar ini memang harus dinikmati. Shalom. Turut empati nih. Hah? Turut Ya. empati. Tapi kalau dipikir-pikir sudah bahagia ya. Ya iyalah, di Firdaus dia bro. Iya. Tapi kalau dia seperti di tempat lain, dicuci dulu, aduh kasihan. Dicuci bro, Salah dicuci. itu DFN. Bukan dicuci.
kekal. Iya, kekal bagi yang tidak bertakwa katanya. Takwa yang bagaimana dulu gitu. Enggak. Ada 2 ayat yang di dalam Quran yang mengatakan bahwa neraka kekal, tidak mengatakan yang Ada neraka kekal. oh ya, bentar, aku ada telepon dulu ya, ini penting ya. Iya. Angkatlah suaramu, pujilah Tuhan. Ibu di kanker, cancer. Saya kanker itu biasa, kantong kering. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Puji Tuhan ya. Kemarin saya kunjungi seorang anak gadis usia 19 tahun. Saya doakan dia mau dalam nama Yesus. Ke depan saya berdoa, dia sendiri yang berdoa dalam nama Yesus. Ya begitulah teman-teman. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih bernapas. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Mari jadi berkat. Oke? Makanya kita buka komal TikTok supaya jadi berkat. Karena menjangkau jiwa-jiwa melalui TikTok ini lebih efektif. Kalau saya pernah mengerjakan keliling, ketemu sama orang itu susah. Belum lagi nanti kita diintip-intip atau kita diintimidasi. Kalau di TikTok ini intimidasinya memang dari polisi sih. Laporan-laporan itu sih. Makanya dijaga rahasia. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke, selama masih ada waktu kita beritakan Injil ya teman-teman ya. Kita sangat bangga ya, karena kalau kita live TikTok kayak gini, minimal itu 1.000-2.000 orang loh mendengar Injil itu. Iya, minimal 1.000-2.000 orang. Padahal kita total ini penontonku 5,2 kah? 5,2 ya, ribu. Bisa puluhan ribu. Kalau kayak kemarin yang waktu dialog itu, sampai berapa orang bisa? Puji nama Tuhan, sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama telah menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat luar biasa, dan juga pastinya debat tersebut memberkati kita semua, di mana kita bisa melihat Bang Erben bersama dengan Pak Kiai dan juga teman-teman para apologet Kristen lainnya. Mereka bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka imani dan mereka yakini, bahkan yang mereka pelajari di dalam kekristenan, sehingga kita bisa melihat bagaimana mereka secara luar biasa bisa membungkam, bahkan mematahkan setiap tuduhan dan juga data-data dan argumentasi yang dibawakan oleh teman-teman para polemikus. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan, hal itu bukan membuat para teman-teman polemikus itu merasa tersadar, malahan mereka semakin emosi dan kepanasan seperti itu, dimana mereka juga berusaha mencari cara untuk menyerang iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka comot, mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Padahal kalau kita melihat apa yang mereka tafsirkan itu semua tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Karena apa? Karena mereka hanya terlalu memaksakan kehendak mereka sendiri, karena niat mereka bukan untuk suatu kebaikan, akan tetapi hanya untuk menyerang iman kekristenan seperti itu. Dan kita juga bisa melihat serta mendengarkan bagaimana ketika seorang kiai yang dulunya dia sangat terpandang, tapi ketika dia mempelajari kitabnya sendiri, di suatu saat dia mempelajari kitabnya, ketika dia mempelajari kitabnya, dia betul-betul sungguh-sungguh mendalami apa yang dia pelajari. Pada akhirnya dia sendiri memutuskan untuk murtad, percaya kepada Yesus Kristus, karena dia menemukan bahwa jalan kebenaran dan hidup hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan ketika dia membukakan setiap data-data, bahkan juga setiap hal yang dia pelajari ketika dia masih di iman dia yang dulu,
hal itu membuat teman-teman dari Polemikus mereka sangat-sangat merasa kepanasan dan juga mereka sangat merasa emosi. Karena apa? Karena ketika kebenaran itu dibukakan, mereka sendiri pada akhirnya merasa bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Pak Kiai itu hanya seperti data-data bodong dan hoax, padahal itu suatu kebenaran yang disampaikan oleh Pak Kiai dan juga Bang Erben. Karena pastinya ketika mereka mempelajari, mereka menggali, mereka juga mencari tahu, mereka pasti dengan sungguh-sungguh mau mempelajari akan hal itu, karena tujuan mereka supaya mereka bisa menemukan bahwa mana yang benar dan mana yang salah, seperti itulah. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana cara Roh Kudus bekerja di masing-masing pribadi seseorang ketika seseorang betul-betul sungguh-sungguh mau mencari jalan yang lurus itu. Di saat itu juga mereka menemukan di dalam Yesus Kristus, seperti itu teman-teman. Dan kita juga bisa melihat bagaimana ketika data-data yang dibukakan oleh Bang Erben mengenai iman kekristenan, malah hal itu disanggah oleh para Polemikus, seakan-akan mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih baik dan benar ketika mereka mentafsirkan ayat Alkitab. Ketika Bang Erben membukakan data itu, mereka juga malah kepanasan, mereka juga malah tidak terima. Ini kan lucu. Yang lucunya, masa mereka tidak beriman kepada Yesus Kristus, mereka tidak percaya terhadap Alkitab, malah ketika kebenaran itu dibukakan dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya, bukannya mereka tersadar, malah mereka semakin emosi dan seakan-akan mereka yang paling ahli dalam mentafsirkan ayat Alkitab, seperti itu. Padahal kalau kita melihat Ustadz Suma pun, bahkan Yonatan Nandar dan juga Kainama, ketika mereka mencomot ayat Alkitab, mereka membahas tentang Alkitab, semuanya itu seperti halusinasi yang mereka sampaikan, seperti itu. Karena apa? Karena mereka terkadang hanya menggunakan literatur-literatur yang tidak diimani dan diyakini dan percaya oleh orang Kristen itu sendiri. Mereka selalu menggunakan Injil-Injil di luar keempat Injil untuk mentafsirkan ayat Alkitab, seperti itu. Dan hal inilah yang pada akhirnya mereka sendiri seharusnya tersadar, malahan mereka semakin emosi dan makan semakin memanas di dalam ketika mengikuti suatu diskusi atau debat seperti itu. Ya, begitulah di dalam dunia debat pasti akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya ketika kebenaran itu dibukakan, mereka semua boleh tersadar, hati mereka boleh dilembutkan, supaya mereka bisa menerima kebenaran yang ditemukan, yang didapatkan di dalam Yesus Kristus. Dan kita juga terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya kiranya mereka terus diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi terang, garam, saksi bagi setiap orang yang belum mengenal bahkan percaya kepada Yesus Kristus. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.